Halo semuanya, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via, dan ini adalah Alyosha dari desa. Di episode sebelumnya, kami menemukan ponsel ini, dan ponsel ini entah bagaimana terkait dengan bos kriminal yang sangat-sangat berbahaya. Tapi saya dan Dioska sudah mengisi dayanya dan menemukan banyak pesan di sini. Lihat, 1, 2, 3. Di sini tertulis bahwa seseorang mengirimkan paket kepada bos kriminal itu, dan paket itu harus diambil di koordinat tertentu. Jadi saya dan Dioska pergi ke sana. Mungkin kita pulang saja. Aku tidak suka semua ini. Aku punya firasat buruk, Via. Tidak ada firasat apa-apa. Kita harus menyelesaikan semua kisah misterius ini. Kemana koordinat ini akan membawa kita dan apa yang menanti kita? Memang tertulis tentang radiasi di sana. Jadi hati-hati saja. Aku tidak tahu. Itu semua tidak penting. Kita akan pergi dan memeriksa. Mungkin saja ini semua hanya tipuan saja. Yang bodoh itu, di sini tidak ada navigator. Aku tidak mengerti koordinatnya mengarah ke sana atau tidak. Ya sudah, ayo kita pergi. Alyosha, lihat ke sana. Sepertinya itu yang kita cari. Itu tanda radiasi. Sangat berbahaya, Via. Lalu kenapa dengan tanda-tanda itu? Ayo, kita memang harus ke sana. Koordinatnya mengarah ke sana. Kamu belum paham. Di gudang kakekku ada tanda yang persis sama. Sapi-sapinya sampai berak semua. Kamu bodoh ya? Terus kenapa kalau sapimu buang air besar? Itu omong kosong. Kita memang harus ke sana. Itu semua adalah paket yang dikirimkan ke kakek. Tunggu, ada seseorang di sana. Merunduklah. Kameramen bodoh, minggir. Kamu kenapa sih bodoh? Merunduklah. Kenapa dia duduk pakai kostum aneh? Aku tidak tahu. Mungkin itu ada hubungannya dengan radiasimu. Terus kenapa dia tidak bergerak? Di sana juga ada pita pembatas. Menurutku, itu menandakan bahaya. Ayo, hati-hati. Kalian tahu nggak? Lihat nih. Ada benda-benda aneh. Kamu tahu apa yang mencurigakan, operator? Pria itu, dia masih belum bergerak. Padahal, kita tadi berteriak soal radiasi dan lain-lain. Aku rasa paket kita di mobil ini atau itu. Perisa sini, aku maju. Kemana dia pergi? Ini dosimeter. Kakekku mengajariku menggunakannya. Karena di desa, kotoran sapi mengandung radiasi. Jadi sering dipakai dan harus diputar di sini. Oke, semua siap. Dengar? Ada sesuatu terdeteksi. Bagaimana jika memang ada radiasi? Periksa paket ini. Di sini lebih sedikit. Nah, yang ini benar-benar. Di situ banyak sekali radiasi. Wah, harus bilang ke Via supaya dia berhenti. Via, berhenti! Tingkat radiasi latar di sini meningkat. Oh, kamu menemukan dosimeter? Iya. Berikan saja, aku butuh alat ini. Tidak terlalu tinggi, sepele saja. Pria itu mencurigakan, belum bergerak. Ada tanda radiasi lagi. Oh, ini dia, radiasinya lumayan tinggi. Bunyinya keras. Apa ini? Yang satu ini jauh lebih berisik. Jangan pernah meniru apapun dari video ini. Radiasi itu sangat berbahaya. Sebenarnya masker gas itu seharusnya bisa melindungi kita. Nah, tapi kalau aku jadi kamu, aku tidak akan memakainya. Kenapa, Cidat? Lihat tangganya. Wah, bunyinya keras. Itu artinya dia akan membunuhmu dengan sangat cepat jika kamu memakainya. Akan membunuh. Ini mencurigakan. Orang berpakaian pelindung kimia itu diam saja sejak tadi. Kukira menjaga mobilnya. Maaf. Hei, maaf. Via, lagi apa? Kenapa kamu memukul dia begitu keras di rahangnya? Aku nggak takut kok. Terus ngapain dia duduk di sini? Dia bener nggak? Dia pakai pelindungan kimia biologi. Terus lihat deh, di tas ranselnya ada banyak banget barang-barang aneh. Ini semua mirip banget sama perlengkapan stalker, guys. Barang-barang ini melindungi dari radiasi. Dia berpakaian seperti siap melawannya. Tapi guys, sepertinya ini bukan paket kita yang kita cari. Paket kita pasti ada di sana. Jadi ayo kita ke sana dan lihat apa yang ada di dalamnya. Tidak. Kita tidak boleh melewati pita itu. Kenapa? Kamu dengarkan saja dulu. Kalau di sini semuanya masih lumayan. Tapi tetap saja ada bunyi retakan. Iya, bagaimana kalau aku arahkan ke sana? Wow. Iya, itu berbahaya. Suaranya lebih keras di sana daripada di gudang kakek. Serius.
Mobil ini benar-benar radioaktif. Sebaiknya jangan pakai benda ini. Itu menakutkanku. Dengar ya, ini berbahaya. Ya, ini menyeramkan. Tapi aku tahu aku akan cepat. Sebentar saja. Satu kaki di sini, satu di sana. Sambil aku mencari tahu rahasianya dan isi paket radioaktif untuk kakekmu yang juga bos kriminal itu, aku tidak akan sempat terkena radiasi, oke? Menurutku, paman itu juga berkata seperti itu pada dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Aku tidak tahu siapa paman itu dan kenapa ada radiasi di gudang kakekmu. Aku yakin aku bisa melakukannya. Sudah, aku mulai timer, semuanya baik-baik saja. Vio hilang selamanya. Operator, kamu ikut aku. Sini, lewat sini. Begitu. Di sini tidak ada apa-apa. Mobilnya hancur total. Lihat, semuanya rusak di sini. Tanpa alat, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa di sini. Baiklah, nanti kita coba nyalakan mobilnya. Tapi, paket apa yang disebut dalam pesan untuk kakek? Mari kita lihat. Ada suku cadang. Wah, ini apa lagi? Kita pernah melihat ini sebelumnya. Ini kartu akses rahasia yang memberi akses ke berbagai fasilitas rahasia. Ada semacam foto, bahaya, bunker bawah tanah. Dan lihat, pria ini mengenakan pakaian yang sama seperti kerangka yang kita temui di awal. Hanya saja berwarna putih. Lesya, kamu dapat apa di sana? Teman-teman, di sini ada begitu banyak hal yang tidak biasa dan menarik. Ini benar-benar barang-barang stalker. Sepertinya aku akan mengambil kostumnya karena aku ingin bertahan hidup, bukan mati karena radiasi. Lesya, si mata impat. Sial. Atau memang benar ada yang harus ditakuti? Tulis di kolom komentar, siapa yang paham tentang ini, tentang stalker, tentang radiasi. Apakah ini benar-benar berbahaya atau tidak? Namun di sini juga ada beberapa dokumen dan gambar yang disembunyikan. Radiasi, cahaya hijau, penampilan bahan bakar. Bahan bakar radioaktif RF-17. Untuk transportasi apa? Proyek roti terbang, struktur bahan bakar. Saya paham. Mobil ini mengangkut bahan bakar radioaktif untuk roti terbang. Bahan bakar RF-17 dimasukkan ke reaktor, membuat roti terbang dapat terbang. Sekarang aku paham kiriman ini sebenarnya apa. Di sekitar sini pasti ada bahan bakar radioaktif. Alyosha sini! Sebentar lagi aku datang. Kenapa dandannya kayak orang bodoh? Aku tidak mau terkena radiasi. Dengar, kita harus cari bahan bakar radioaktif bernama RF-17 agar roti terbang bisa terbang. Bahan bakar unik ini seharusnya sudah diberikan ke kakek. Tolong bantu aku mencarinya. Aku nggak mau masuk ke mobil terkontaminasi itu. Kamu saja yang pergi. Aku belum cek isi ransel ini. Mungkin ada bahan bakar. Itu cuma ransel stalker biasa. Mana mungkin ada bahan bakar? Kita butuh drum besar seperti ini. Nah, di sini ada tanda radiasi dan di sini lihat bagasinya besar banget. Mungkin di dalamnya kita harus cari cara buat masuk ke dalam. Sial, di sini kosong. Oh, ini kan tas medis. Setiap stalker harus punya yang seperti ini. Dan di sini ada obat, suntikan. Oh, ini pasti akan berguna untuk VI karena dia sudah terpapar radiasi. Dasar bodoh. Kalau tempat ini memang berbahaya, aku pasti sudah merasakannya. Kita perlu bahan bakar radioaktif, tapi di sini tidak ada. Nur dan Baut tidak tahu untuk apa para stalker membutuhkannya. Tulis di komentar kalau tahu. Apa itu tadi? Di sana tidak ada apa-apa. Bahan bakarnya di mana? Aku harus masuk ke ruangan bertanda radiasi itu 100%. Ini obat stalker. Obat ini mengobati paparan radiasi. Aku akan meminumnya dan tidak akan berbagi dengan Via karena dia tidak percaya dengan semua ini. Sedangkan aku akan sehat dan tidak akan terkena radiasi. Hei, kamu ngapain? Sisain buat aku. Kameramen, dia lagi ngapain sih? Nggak bakal, Via. Oh, enaknya kalau ada camilan sekarang. Kamu bener-bener keterlaluan ya. Itu kan bener-bener untuk radiasi. Tapi sudahlah, aku kan sudah kasih kamu daging kaleng. Sana, makan itu saja. Kita bener-bener harus cari cara untuk masuk ke dalam. Teman-teman, jangan tiru apapun yang kalian lihat. Metode pengobatan ini aneh. Sekarang kita buka daging kaleng stalker. Baunya seperti daging. Dengar, orang desa, ini cappuccino buat kamu. Kenapa diminum? Dengar, Via, tolong lebih pelan ya. Buka kaleng daging saja nggak bisa. Stalker kampung macam apa kamu ini?
Akhirnya juga. Teman-teman, lihat. Gila, sepertinya ini drum berisi bahan bakar radioaktif. Alyosha, sini. Ada apa, Via? Stalker, simpan senjatamu. Ayo, aku menemukan bahan bakar radioaktif. Sudah, ayo, sadar, dengar. Sudah, jangan lebay di sini. Maksudmu aku lebay? Kamu sudah pakai semua itu. Ayo, periksa tong radioaktifnya sekarang. Itu apa lagi? Itu tanda radioaktif lagi. Tapi kamu kan punya obatnya nih, buka saja. Iya, kamu nggak mau berbagi sama aku. Wah, Bersinar hijau banget, radioaktif. yeah. Via, di sini pasti ada sesuatu yang radioaktif. Gila, itu beneran bahan bakar radioaktif. Iya, dan sepertinya bahkan obatnya sudah tidak mempan lagi. Gila, itu bener-bener bahan bakar radioaktif. Ngapain kalian di sana? Dengerin, keluar deh. Itu siapa? Kalian gila. Di sini wajib masker, guys. Kalian bakal mati. Kan sudah aku bilang. Cepat, tangkap dia. Kamu apaan? Dengar, kamu apaan? Kalian ngapain? Kamu apaan? Oh, kabur. Idiot. Orang-orang itu aneh. Kenapa mereka kabur begitu cepat? Semua ini aneh. Mereka akan kembali kalau mereka menemukan masker gas lagi. Tapi mereka bilang tentang radiasi, bahwa di sini sangat berbahaya tanpa masker gas. Sudah, ayo kita pergi dari sini. Ayo, naiklah. Aku nyalakan mobil lalu pergi. Via, ayo cepat kita pergi dari sini. Sebentar. Semuanya akan beres. Kita akan pergi. Oh, mantap. Ya sudah, ayo kita pergi dari lubang radioaktif ini. Oh, maju. Via, nyetir hati-hati. Jangan sampai bahan bakar radioaktifnya tumpah kena aku. Iya. Aku hati-hati kok. Happy. Hati-hati. Hati-hati. Mayu. Pokoknya sebentar lagi kita sampai di markas. Dan selanjutnya kita akan mengurus semua ini. Aduh, astaga. Via, semuanya tumpah kena aku. Hati-hati nyetirnya. Aku nyetirnya hati-hati. Aku pengemudi yang paling hati-hati. Hati-hati. Dengar, telepon bunyi. Itu dering. Kita berhenti dulu. Oke. Dengar, keluar orang kampung. Keluar. Telepon berbunyi. Itu seseorang dari kenalan kakek atau... Aduh, panas. Oke, saya jawab. Halo, Via. Brengsek, itu kamu. Yeah, kok. Kamu mencuri dariku lagi. Aku tidak mencuri apa-apa. Aku hanya mencari apa yang aku butuhkan. Dengar, aku cuma mencari apa yang aku perlukan. Aku tidak peduli, Via. Aku akan menemukanmu. Aku tahu di mana harus mencarimu. Jadi, dari mana? Sudah aku tinggalkan. Kakak sangat berbahaya. Dari mana dia tahu kalau kita sudah mencuri van radioaktif itu? Dan bagaimana dia tahu di mana kita berada? Mungkin dua orang itu agen-agennya. Dia tidak mungkin tahu kita menuju kemana. Ini markas rahasia baruku. Belum ada yang tahu tempat ini. Untung kita masih belum sampai ke sana. Kamu bawa ponsel ini ke lokasi itu? Aku juga sempat berpikir tentang itu. Mungkin di dalam ponsel lama ini ada pelacak GPS. Ayo kita bahas ini dengan tim. Cepat. Ayo ikut anak desa, ayo. Fanya, Motia, Misha, ayo. Aku menemukan dokumen rahasia baru dan mengetahui sesuatu yang penting. Kita lanjutkan lagi pencarian van terbang kita. Anton, kenapa kamu mengambil dokumennya? Sudahlah, itu tidak penting. Lihat ini. Ini adalah foto dari pembuatan bahan bakar untuk roti terbang jet. Kalian mengerti kan? Mengerti? Bukan, roti jet itu adalah roti terbang dan dia butuh bahan bakar super kuat yang khusus. Anton, di mana dokumennya? Kenapa kamu mengambil dokumen dari sini? Begini, di sana ada dokumen rahasia. Tentu saja aku sudah menyembunyikannya. Oh, baiklah, benar, bagus. Hari ini kami membawa 1 tong penuh berisi bahan bakar radioaktif RF-17. Maifanya, ayo, kamu yang paling kuat, ayo bongkar muatannya. Dan pokoknya, bahan bakar ini akan kita simpan, menurutku, dengan cara ini, kita akan mengumpulkan semua yang diperlukan untuk menemukan roti terbang dan kemudian meluncurkannya. Kamu pasti bisa. Kalian berdua isi bahan bakar. Yang satu paham mesin pesawat, yang satu lagi paham bensin, kan? Tidak juga. Tidak. Kalau kita menemukan roti itu, kalian tahu cara mengisi bahan bakarnya?
Ya, sepertinya tidak. Kok tidak? Kamu sudah diberi begitu banyak dokumen. Radiasi melebihi batas normal sampai 500 kali. Nah, dia akan memberikanmu baju pelindung ini. Dia akan memberikannya padamu. Omong-omong, jangan sentuh bajunya. Itu harus dicuci. Dia terkena bahan bakar ini. Ayo, pergi, pelajari. Pergi, pelajari. Sentuh bahan bakarnya di sana. Misha, tunggu. Kau punya tugas penting. Sepertinya ada pelacak GPS di ponsel ini. Mereka bisa melacak kita. Apa kamu bisa? Mereka ribut apa di sana? Nah, taruh di sini. Jangan sampai tumpah. Aku tadi sudah sedikit. Itu 500 kali. Tutup saja, ya. Tadi aku sudah tumpahkan setengahnya. Harus dibuang saja. Pokoknya harus dibuang. Bisa dilakukan dengan lebih cerdas. Pancing saja kakek kalian. Maksudmu seperti membuat jebakan untuk Mia? Iya. Itu ide yang bagus, benar begitu. Dengar? Pokoknya teman-teman, kita harus membuat jebakan. Lewat telepon ini, mereka bisa menemukan kita. Kita harus memancing kakek ke suatu tempat, menangkapnya dengan jebakan, lalu... Ya sudah, aku keterlaluan. Aku setuju, itu tidak boleh dilakukan. Kita akan membuat penyergapan dan memaksa dia mengungkapkan semua rahasianya. Tentu saja, tidak ada gunanya kakek itu. Seperti itu. Oke, ayo, pikirkan jebakannya. Kamu lanjut urus bahan bakar, dan kamu, Lesha, sebaiknya kamu pergi dan cuci benda itu. Ayo, jangan sentuh aku. Nah, teman-teman, kita punya bahan bakar radioaktif untuk roti terbang, dan sekarang kita punya rencana untuk menemukan informasi nyata tentang lokasi roti itu saat ini. Dan untuk itu, kita harus menangkap kakek. Kalau kalian ingin lebih banyak video dan ingin melihat roti terbang, tulis di komentar roti terbang. Apa yang kalian suka atau tidak suka di episode-episode baru ini. Dan bersama kalian tadi, saya, Vyaclav Ismailov atau Via. Sampai jumpa. Bro, mandikan Leka, dia bawa bahan net parah.